Perkenalkan di sini nama saya Firdaus Abrial NF dengan NIM C2155201004. Di sini saya tidak berkelompok, saya melakukan tugas ini individu. Jadi di sini saya ingin presentasi untuk UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang diagendakan dengan topik utama dalam presentasi ini. Pertama, judul atau tema TA. Kedua, latar belakang dan batasan masalah. Ketiga, fungsional dan non-fungsional. Keempat, rencana tahapan tugas akhir. Pertama, kita ke judul atau TA tema. Judul atau tema TA yang saya angkat atau yang saya punya yaitu perencanaan dan pengelolaan proyek implementasi sistem informasi akademik menggunakan metode waterfall. Dan latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem informasi akademik guna antara mahasiswa, dosen, serta pihak manajemen kampus. Namun, implementasi sistem informasi tersebut seringkali menemui berbagai kendala, mulai dari keterlambatan proyek, pembengkakan anggaran, hingga sistem yang tidak sesuai kebutuhan pengguna. Agar proyek implementasi berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan proyek yang sistematis. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam proyek sistem informasi adalah metode waterfall. Metode ini menawarkan alur kerja yang terstruktur, mulai dari tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan. Penelitian ini akan membahas bagaimana metode waterfall diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek sistem informasi akademik, serta bagaimana tahapan-tahapan tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem di lingkungan pendidikan. Untuk batasan masalah, agar pembahasan lebih terfokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut. Pertama, metodologi yang digunakan adalah waterfall dan tidak membandingkan secara mendalam dengan metodologi lain seperti agile atau spiral. Kedua, fokus proyek adalah pada implementasi sistem informasi akademik, bukan pengembangan sistem dari nol. Ketiga, studi kasus terbatas pada satu institusi pendidikan atau skenario simulasi tertentu. Keempat, pembahasan difokuskan pada tahapan perencanaan dan pengelolaan proyek termasuk penyusunan Work Breakdown Structure atau disingkat WBS, penjadwalan proyek, pengelolaan sumber daya, pengelolaan risiko, pengendalian biaya. Dan terakhir kelima, evaluasi proyek hanya dilakukan sampai tahap implementasi awal, tidak mencakup evaluasi jangka panjang atau pemeliharaan sistem pasca implementasi. Kita masuk ke fungsional atau fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsionalnya, pertama itu manajer mahasiswa itu input data mahasiswa, update biodata mahasiswa, hapus data mahasiswa dalam kurung arsip. Kedua, manajemen dosen, input data dosen, penjadwalan mengajar, monitoring aktivitas dosen. Ketiga, manajemen mata kuliah, tambah atau edit mata kuliah, pengelompokan kuliah, pengelompokan kelas. Keempat, laporan akademik, cetak transkrip, rekap nilai, dan laporan kehadiran. Dan untuk non-fungsionalnya, keamanan sistem, login dengan autentikasi peran, admin, dosen, mahasiswa, enkripsi data pengguna, backup rutin database. Kedua, kinerja sistem, respons sistem, kurang 2 detik per aksi, mampu menangani lebih 500 user aktif secara bersamaan. Ketiga, ketersediaan sistem dapat diakses 24/7 atau 24/7, downtime maksimal 2 jam per bulan. Keempat, kemudahan penggunaan, UI intuitif dan responsif, dukungan dokumentasi pengguna. Dan terakhir, mudah integrasi dengan sistem eksternal. Dan saya masuk ke jadwalan rencana tahapan TA. Untuk perencanaan minggu pertama,
Aktivitas utamanya penyusunan latar belakang rumusan masalah dan batasan masalah. Untuk kedua, analisis kebutuhan, itu aktivitas utamanya identifikasi kebutuhan, fungsional dan non-fungsional, studi pustaka, dan ketiga, desain sistem itu aktivitas utamanya desain sistem akademik, pembuatan DFD atau IRD dan arsitek sistem, dan keempat, implementasi awal, aktivitas utamanya simulasi rencana implementasi, penyusunan jadwal proyek (WBS), Gantt chart. Dan kelima, evaluasi awal itu perkiraan minggu 9 sampai minggu ke-10 dengan aktivitas utama evaluasi kelayakan perencanaan proyek dan validasi rencana implementasi. Dokumentasi itu aktivitas utamanya penyusunan bab 1 sampai 5 dan review atau revisi, dan terakhir persiapan sidang TA. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak dimengerti, karena saya juga manusia biasa, banyak salahnya juga, dan terima kasih, selamat malam.